Om Swastiastu. Om Awigana-mastu Yenamaswa. Dumugi sami rahayu ring sejroning pamargi. Ring rahina sane becik puniki titiang saking Yayasan Bali Brahmanda akan mencoba menjelaskan tentang wariga sebagai tuntunan manusia dalam mengharmoniskan antara pikiran dan langkah. Di tahun 2020-2021 begitu banyaknya cobaan, begitu susahnya manusia secara umum, secara global menyeluruh dalam menghadapi kehidupan ini, baik dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan lain sebagainya. Di tahun 2022 ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana alam, bagaimana peluang bisnis, kesempatan bisnis di tahun ini agar mencapai suatu kesuksesan. Artinya tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena dewasa ini kebanyakan manusia itu melangkah dulu baru berpikir, sehingga setelah kejadiannya mengalami kegagalan baik itu lahir atau pasti, baru akan menyesal. Nah, berdasarkan kalender Bali Brahmanda yang mempengaruhi sifat, karakter, perjalanan hidup manusia, yang mempengaruhi rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu ada 3 hal utama yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu hari kelahiran. Apa itu hari kelahiran? Hari kelahiran itu weton kalau di Bali. Kalau yang lahir hari kelahiran, di mana yang mempengaruhi yaitu mulai dari ekawara sampai dasawara. Yang mempengaruhi yaitu ada wuku, 30 wuku. Ada sasih, ada penanggal pengelok, eka jala resi, dauh panca udara. Nah, sehingga berdasarkan hari kelahiran itu, manusia ada 210 jenis manusia. Dari Radite Paing Sinta sampai sanes secara humanis Watu Gunung. Nah, itu yang mempengaruhi pertama. Apa yang mempengaruhi kedua? Yang mempengaruhi kedua yaitu yoni. Apa itu yoni? Yoni adalah suatu kekuatan yang tercipta, yang terjadi ketika manusia itu terbentuk di dalam rahim, ring sejeronan gargo. Ketika kamu bang kelawan kamu putih, ketika bapak dan ibu melakukan pertemuan suami istri, disitulah terbentuknya janin, terbentuknya manusia, yang dipengaruhi oleh 13 kekuatan, yaitu Sangyang Trio, Dasa Saksi. Apa itu? Yaitu matahari, yaitu bulan, yaitu api, yaitu air, yaitu angin, yaitu akasa, yaitu pertiwi, yaitu Sangyang Yamo, Sangyang Atma, Rahina, Semeng, Sandikala, dan Wengi. Itulah 13 kekuatan. Nah, setelah manusia itu terbentuk di dalam rahim,
Setelah itu manusia itu lahir ke dunia. Lahir ke dunia yang mempengaruhi apa? Yaitu Buana Agung, alam semesta ini. Nah, setelah dipengaruhi oleh Buana Agung alam semesta, kemudian apa yang mempengaruhi? Nah, manusia ini akan memiliki tempat tinggal. Di mana akan tinggal? Jadi yang mempengaruhi Buana Agung setelah itu tempat tinggal, rumah tinggal, sikut sata, di mana mereka tinggal. Itulah yang mempengaruhi. Sehingga disinilah kalau manusia itu salah menentukan tempat tinggal, salah menentukan kapan hari untuk mulai tinggal, nah inilah akan mengalami kegagalan, akan mengalami lara, akan mengalami pati, sakit tidak henti-henti, kesusahan tidak henti-henti, rezeki tidak ada, semua susah. Setelah tempat tinggal apa? Yaitu pendidikan, di mana mereka dibesarkan, di mana mereka dididik, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, universitas. Setelah mereka memasuki dunia kerja, di mana? Sehingga pendidikan berikutnya yang mempengaruhi. Setelah itu apa yang mempengaruhi? Yaitu lingkungan, sosial dan budaya. Begitu kita menyebut kata sosial dan budaya, di situ sudah ada yang namanya religiusitas, otomatis agama. Itulah yang mempengaruhi yang nomor 2. Yang nomor 3 apa yang mempengaruhi? Yaitu karma. Karma kalau berdasarkan kitab kita Hindu itu mengenal yang namanya 3 karma. 3 karma yaitu sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Mungkin kalau secara universal yang semua agama mengenal yang namanya karma. Sehingga kalau Anda berbuat baik, karma baik, hasilnya berarti baik. Anda melakukan karma buruk, berarti hasilnya akan buruk. Nah, itulah yang 3 hal yang mempengaruhi, yaitu hari kelahiran, yoni, dan karma. Itulah yang mempengaruhi sifat tabiat manusia, rezeki, jalan hidup, kesehatan, dan semuanya. Nah, beranjak dari itu, maka bagaimana kita untuk item yang pertama hari kelahiran, kita mengenal siapa teman, siapa lawan, siapa ruang, siapa musuh. Itu kita semua ada di dalam diri kita, mulai dari kewara sampai dasawara. Sehingga kita wajib mengetahui siapa teman, siapa lawan. Setelah mengetahui, kita memahami, belajar memahami unsur-unsur yang ada di dalam diri itu. Mana yang harus diharmoniskan, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus kita coba harmoniskan. Sehingga kita belajar untuk mengetahui, memahami, kemudian mengimplementasikan, mengharmoniskan di setiap pikiran dan langkah kita. Sehingga apa yang kita lakukan nanti tentunya akan ada keseimbangan, harmonisasi antara alam pikiran kita dengan langkah kita. Sehingga kita menemui apa yang namanya kebenaran di atas kebenaran, bukan kebenaran di atas kesalahan. Jadi kesimpulannya apa? Sehingga jangan pernah berhenti anak untuk selalu belajar. Letakkan, buang semua egos Anda, rasa iri hati Anda kurangi, rasa emosi. Selalu percaya diri, selalu yakin atas apa yang Anda lakukan berdasarkan pedoman-pedoman hari kelahiran Wariga. Sehingga Anda akan berjalan di jalan yang benar, jalan menuju kesuksesan. Suka sadya rahayu ring sejeroning pemargi. Nah, Wariga Bali Brahmanda ini akan mencoba membimbing manusia, yaitu berdasarkan yang tadi, yaitu berdasarkan hari kelahirannya,
yaitu mulai dari rite paing sintel sampai sanis cara umanis suatu gunung. Mungkin Anda termasuk yang mana hari kelahirannya. Habis itu akan mencoba membimbing Yoni Anda itu, siapa diri Anda, bagaimana, terus karma Anda. Nah, berdasarkan hari kelahiran itu, weton itu, jadi manusia memiliki 210 jenis weton. Dari 210 jenis weton itu akan ada urip namanya, uripin buana. Jadi dari ekawara sampai dasawara ada triwaranya nanti. Mulai dari pancawara, sadwara, saptawara yang disebut dengan tri permana. Pertemuan antara pancawara dan saptawara itulah yang kita sebut nanti urip. Sehingga dari 210 jenis weton, lalu kita sederhanakan lagi berdasarkan persamaan-persamaannya menjadi 12 karakter urip, yaitu dari urip 7, urip 8, urip 9, urip 10, urip 11, urip 12, urip 13, urip 14, urip 15, urip 16, urip 17, dan urip 18. Manusia memiliki hak dari alam yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Nah, ini namanya catur bekal kahuripan. Catur bekal kahuripan yaitu apa? Nomor 1 yaitu guru, ratu, laro kelawanen pati. Guru itu adalah apa yang kita lakukan, yang kita citakan akan mencapai tujuan dengan baik. Ratu, apa yang kita inginkan, apa yang kita citakan juga mencapai hal yang baik, tercapai. Laro yaitu kekecewaan, apa yang kita lakukan mengalami kekecewaan. Pati itulah kegagalan, apa yang kita lakukan itu gagal. Nah, berdasarkan itu dari urip 7 sampai dengan 18 itu ada 12 urip. Berdasarkan catur bekal kauripan, jadi disederhanakan kembali sehingga menjadi 4 karakter, yaitu urip 7 itu bergabung sama dengan urip 11 sama dengan urip 15. Urip 8 sama dengan urip 12 sama dengan urip 16. Urip 9 sama dengan urip 13 sama dengan urip 17. Urip 10 sama dengan urip 14 sama dengan urip 18. Itu berdasarkan ciri-ciri kesamaan, berdasarkan catur bekal kauripan, guru, ratu, laro, kelawanen pati. Bagaimana cara mencari? Yaitu dengan penggabungan pancawaro hari kelahiran ditambah dengan saptawaro hari kelahiran, kemudian digabung dengan pancawara dan saptawara alam pada hari itu. Misalnya sekarang somo wagi uye, berarti itu uripnya somo uripnya 4, wage uripnya 4, berarti 8. Misalnya yang dicari orang kelahirannya dengan urip, misalnya uripnya lahirnya redite paing sinte. Redite yaitu 5, paing yaitu 9, menjadi 14. 14 ditambah 8 menjadi 22. Sinuda itu artinya dikurangi secara terus menerus sehingga ada sisa. Sisa 1 yaitu guru, sisa 2 yaitu ratu, sisa 3 yaitu laro, sisa 4 yaitu pati. Nah, tadi digabungkan menjadi 22. 22 di sinuda 4, jadi sisanya 2. 2 itu ketemu dia ratu.
Ratu artinya apa? Ratu, apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda rencanakan akan tercapai dengan rahayu. Seperti itu. Sampai di sini dulu tentang penjelasan dari hari kelahiran yang mempengaruhi perjalanan hidup sifat karakter manusia. Om Santi Santi Santi.